Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadiatul Khairo, SPDMM. Saya salah satu dosen tetap Yayasan Universitas Rahakarya Muara Bulian. Saya pengajar pada program studi S1 Manajemen Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis. Adapun tugas pokok dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2025, yaitu pernyataan diri dosen, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Adapun metode pada mata kuliah saya hari ini adalah DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris 1, ini adalah mata kuliah prasyarat, dengan kode mata kuliah BIG 202 dan diajarkan pada semester 2. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan bahasa Inggris yang relevan dengan dunia bisnis dan mencakup berbagai aspek komunikasi bisnis seperti presentasi, negosiasi, penulisan laporan, dan email, serta percakapan telepon dalam bahasa Inggris dan juga grammar. Capaian mata kuliah bahasa Inggris ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu memperkenalkan diri sendiri dan memberikan informasi secara personal dengan bahasa Inggris dengan baik dan benar. Pada yang kedua yakni mahasiswa mampu dengan fasih membaca teks bahasa Inggris dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menulis kegiatan sehari-hari menggunakan tenses dan grammar dengan benar. Yang keempat, mahasiswa mampu membaca dan memahami materi bisnis dalam bahasa Inggris. Yang kelima, mahasiswa mampu menyimak dan mendengarkan percakapan bahasa Inggris dalam konteks bisnis berdasarkan kaset yang diputar. Dan mahasiswa mampu menggunakan bahasa Inggris untuk menjelaskan suatu pekerjaan dan menggambarkan tentang rekan kerjanya dan menjelaskan tentang pekerjaan tersebut, menyebutkan nomor telepon dan mengeja nama. Kemudian mahasiswa mampu membuat kalimat menggunakan kosakata dalam bisnis. Dan mahasiswa mampu menulis kalimat bahasa Inggris menggunakan grammar yang benar. Kemudian mahasiswa mampu membaca dan menjawab teks bahasa Inggris dengan benar, dan mahasiswa mampu menulis sebuah paragraf dengan grammar yang benar. Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui jenis non-phrase, dan mahasiswa mampu memperhatikan debat Australasia sesuai mosen yang telah ditentukan. Adapun materi pembelajaran bahasa Inggris 1, yang pertama introducing ourselves, greeting and giving personal information, kemudian reading comprehension, make money from money, yang ketiga expression of frequency, dan yang keempat membaca dan memahami materi bisnis dalam bahasa Inggris. Yang kelima, listening about business. Yang keenam, dealing with a public relationship. Dan yang keenam, the vocabulary in business. Dan yang kedelapan, membahas berbagai topik bisnis dalam bahasa Inggris. Kemudian ujian tengah semester. Kemudian pertemuan ke-10, reading comprehension about supply and demand. And then yang ke-11, writing application letter. Dan ke-12, non-phrase. Dan ke-13 debat Australasia, dan pertemuan ke-14 debat Australasia, dan pertemuan 15 kuis, dan pertemuan ke-16 ujian akhir semester. Adapun metode yang saya gunakan dalam mata kuliah bahasa Inggris 1 ini adalah metode ceramah yang menggunakan poin-poin yang dijelaskan di dalam kelas. Kemudian discussion, mahasiswa dibentuk menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan materi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang ketiga yakni video pembelajaran, mahasiswa bersama-sama dosen menonton video pembelajaran mengenai materi yang sudah ditentukan. Kemudian praktis, di sini lebih ditekankan praktis karena mahasiswa agar dapat berbicara bahasa Inggris dengan baik. Kemudian untuk asesmen
penilaian yang sudah disepakati pada kontrak awal semester pada pertemuan pertama, yaitu untuk penilaian kehadiran 10%, kemudian keaktifan dan tugas 20%, kemudian ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester 40%. Baik, terima kasih, dan selanjutnya video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you in this morning? Morning. Are you okay in this morning? Okay. Fine? Fine. Okay, before we continue to our lesson, let's we to the pray together. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini atau mata kuliah kita hari ini, let's we pray together. Okay, who is the absent today? Our leadership, siapa yang tidak hadir hari ini? Bunga ma'am is not present. Bunga, what is not present today? Why? Sick. Oh, because it's sick. Okay, thank you. Okay, friend, in this morning we continue to our lesson, ya. Our lesson about non-press, and this is the 12 meeting. Jadi ini pertemuan kita yang ke-12, 12 meeting about the non-press, ya. Before we continue to our lesson, I want to ask you about our lesson in the last meeting. Ya, jadi sebelum kita melanjutkan mata kuliah kita atau materi kita pada pagi ini, I want to ask about our materi in the last meeting. Oke, Alia? Surat resmi, had the sample, complaint letter, cancel letter, sama invitation letter. Yes. Okay, about the last meeting, business letter, have the order letter, application letter, invitation letter, and another business letter, ya. Thank you, Alia. Jadi ada beberapa surat bisnis ya yang kita pelajari in the last meeting. And now we continue to our lesson about the non-press, ya, about the non-press. Nah, sebelum before we continue, I want to mention about the function in this lesson. Nah, saya akan menyebutkan apa saja indikator ataupun capaian mata kuliah kita pada hari ini. The first, setelah mempelajari, ya, mahasiswa mampu mengetahui about non-press, ya. The first we know about the non-press. And then mahasiswa mampu membentuk non-press, kemudian bagaimana urutan non-press dan fungsi dari non-press. Okay. Now we continue to our lesson about non-press, ya, tentang non-press tadi. Baik, kita tadi non-press, ya. Jadi materi kita adalah non-press. Non-press berarti dari kata non dan press, ya. Press itu adalah prase. Apa itu prase? Kita lihat di sini. Prase itu adalah rangkaian kata yang memiliki makna tetapi tidak ada subjek ataupun objeknya. Kalau sentence, ya, kalau sentence ada subjek, ada verb, ada objek dan komplement. Nah, ini kalau prase dia rangkaian kata yang memiliki makna tapi tidak ada subjek dan objek. Nah, tadi kan ada non dan press. Press tadi adalah rangkaian kata yang memiliki makna tetapi tidak terdapat subjek dan objek. Kalau nonnya apa? Kata benda, ya, kata benda. Nah, jadi kalau dia non press adalah gabungan atau sekelompok kata yang bekerja sama untuk membuat kata benda lebih spesifik, ya, maknanya lebih jelas. Misalnya contohnya apa? Car itu adalah non, ya. Bagaimana kalau dia dibentuk menjadi non press? Ada yellow car atau the yellow car. Nah, yang mana nonnya? Car itu nonnya. Sedangkan the adalah modifikasi.
penjelas ya. Jadi penjelas. Nah, jadi mobilnya itu berwarna kuning. Lebih jelas kan? Lebih spesifik. Nah, itu yang dinamakan non-phrase. Nah, selanjutnya kita lihat apa itu non-phrase? Tadi adalah gabungan kata yang memiliki makna yang lebih spesifik. Nah, kemudian bagaimana untuk membuat atau struktur membuat dari non-phrase itu? Determiner. What is determiner? Determiner itu penjelas ya. Determiner plus noun. Nah, jadi determiner itu adalah penjelas. Sedangkan noun tadi apa? Kata benda. Yes, kata benda. Nah, kita lihat yang selanjutnya yakni about the example determiner. Jadi tadi non-phrase itu adalah gabungan kata yang memiliki makna yang lebih spesifik. Nah, dia ada yang apa? Dia determiner plus noun. Nah, determiner itu ada penjelasan beberapa. Ada yang pertama dia artikel, kemudian possessive, ada quantifier, kemudian ada demonstratif, kemudian distributif dan number. Kita lihat yang pertama, artikel ya. Artikel itu ada ada kemudian ada apa lagi? Kemudian ada apa lagi di sini? Nah, contohnya a cat, a store of fish. What the meaning? What the meaning? Artinya seekor kucing Mencuri ikan. Ya. Jadi di sini cat ini adalah noun-nya. Nah, kemudian ini apa? Determiner. Ya, ini penjelas. Jadi apa tadi? Diulang. A cat stole a fish. A cat stole A fish. Nah, kita lihat, kita tentukan non-phrase-nya mana? Noun. Modifier-nya mana? Ini modifier. Modifier penjelasnya. This is modifier artikel. Nah, kita lihat we continue to the modifier yang nomor 2 ya. Modifier number 2 is possessive. What is possessive? Contoh nih, ya, mine, then yours, his, our, their, ya. Apa the example? Kalau tadi a cat menggunakan artikel their. Nah, sekarang my cat. What is my cat? Kucing saya. Kucing saya. Nah, itu determinan possessive. Number 3 is quantifier. Quantifier is jumlah. Sedikit, banyak, ya, a little, many, much, some, any. What is the example? Some cats. Ya, kalau yang tadi artikel a cat, and then possessive my cat. Di sini quantifier jumlah many cats, artinya banyak kucing. Dan yang keempat, number 4, demonstrative. What is demonstrative? This, that, ya, those, ya, this. Nah, kalau dia dekat kita gunakan this. Kalau dia tunggal. Kalau dia jauh, ya, those. Kalau dia jauh tunggal, singular, menggunakan that. Kalau dia plural, those. Contohnya apa? Ya. Kalau yang tadi a cat, determinan modifier that, di sini this cat. Oke? Nomor berapa tadi? Number 4. And now number 5. Number 5 is about these three. What is the all cat? Semua kucing. And then what cat? And number 6 number. Nah,
kucingnya ada berapa? One cat. Ya, two cat. Like that. And then, before we continue to the function of the noun phrase, any question? Oh yeah. What your question, Cory? Come on, please. Can a noun phrase consist of several modifiers? Bisakah noun phrase terdiri dari modifier? Tadi modifier itu adalah beberapa apa tadi? Dari beberapa penjelasan untuk noun phrase, ya. Tadi Cory bertanya, bisakah modifier noun phrase terdiri dari beberapa modifier? Bisa. Misalnya, my little brother always cry in the night. Nah, kita lihat di sini. My little brother always cry in the night. How many prayer in here? Berapa modifier di sini? We continue. My. Itu modifier artikel that. And then little. Ya. And then apa lagi? The. Nah, boleh ya. Bisa dalam satu noun phrase to have the many modifier. Ya. Jadi tadi noun phrase itu mengenai kata benda yang terdiri dari beberapa kata benda yang membentuk makna baru atau memperjelas, ya. Nah, kemudian fungsinya, bagaimana fungsinya? Fungsi noun phrase itu menjelaskan subjek, dan menjelaskan objek, dan menjelaskan komplement. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini about the noun phrase, have the my children can conclude about this lesson in this morning. Ada yang bisa menyimpulkan about the noun phrase in this morning? Okay, my children can give example of the noun phrase. Ada yang bisa memberikan contoh noun phrase? Oh ya, okay, come on please. Okay, thank you. Next, who can give example, please? Okay, this is the example about noun phrase from your friend. Nah, temanmu sudah membuat contoh dari noun phrase, ya, using the article, kemudian using the possessive. Nah, sekarang saya ingin kamu menentukannya. Nah, number one, who can the answer the number one? Okay, come on, you can the answer. N tadi determinan apa? Itu penjelasan apa? N. Ya, okay, comment. You can underline what is the modifier and what is the noun phrase. Give the underline in here. Ya, yang mana modifiernya dan mana yang noun phrase-nya. Orange is noun. Yes. And then modifier. Modifier penjelasannya apa? Modifier artikel, ya. Artikel. Okay. Number two. Number two is form. Okay, the answer. His is the apa? Determinan apa? Satu. Yes, his. Determinan penjelasan apa? Possessive atau apa?
possessive. And next, number 3, 2 cats. Ya, 2 cat. Kucingnya ada 3. Okay, you can the answer? Yes. Modifier. What is the modifier and what is the noun phrase? Next. Cat is noun phrase and modifier 2. Okay, thank you. And next, number some money. Some money. Ada di belakang belum nih? Some money. Some itu apa? Oke, Mas, some apa? Some modifier, what is the modifier, and money, where is the noun phrase? Yang mana noun phrase and yang mana modifier about this? Oke, noun phrase-nya mana? Noun phrase, money. Okay, thank you so much. Okay, we see in the question, kita lihat pertanyaan about the noun phrase. Tadi sudah kita pelajari about the noun phrase. Now we continue to the practice about the noun phrase ya. Yang pertama, ya yang di belakang didengarkan, Farhan ini. Yang pertama itu keputusan penting. Nah, what the answer, Farhan? Keputusan penting. Adjektifnya terlebih dahulu. What is? Important decision. Ya, keputusan penting apa? Important decision. Number 2. Nah, kita lihat number 2. Number 2 sutra halus. Beside the Farhan, ini siapa namanya? What your name? Muhammad Rizal. Muhammad Rizal. Number 2. You read the number 2 and then answer. Number 2, sutra halus. The adjective before noun phrase. Adjektif terlebih dahulu baru noun phrase-nya. Sutra halus. Halusnya adjektif and sutranya noun. What is the answer? Smooth? Ya, okay, good. Smooth. Ya, number 3. Ya, kita lihat number 3. Pesan rahasia. Who can answer? Ya, who can answer? Raise your hand, please. Coba. What your name? Ratu. Number 3. Pesan rahasia. What the answer, Ratu? Secret message. Ya, secret is adjective and message is noun. Next. Number 4. Rumah baru. Bunga? Okay. New house. New is the adjective and house the noun. Then we continue the number 5. Number 5. This is the number 5 is wanita tua. Wanita tua. What is the adjective? Yes, okay. Old woman. Yes, old woman. Okay, next, yang sebelah sana lagi. Obat indah. Black veil, ya, yang menggunakan jilbab warna hitam. Okay, come on please. What number? Madu murni. What is the answer? Pure? Yeah, pure honey. Madu murni. And the last, you can answer.
lagi? Beside you? Number 7. Teknologi modern. What is the answer? Number 7. Yeah, modern technology. Modern technology. This is the question about the non-phrase. Jadi non-phrase tadi have the modifier and non-phrase. Modifiernya ada beberapa. Okay, now any student can they conclude our lesson about the non-phrase? Ada bisa menyimpulkan? Yes, what's your name? Tika. Tika. Okay, come on please, Tika. A noun phrase is a combination of words that is formed to make a more specific word, consisting of a modifier plus noun. The function of a noun phrase is as a subject, object, and complement. Ya, jadi modifier is the combination of word and make the meaning specific. Spesifik makna yang spesifik. Dan the function of the noun phrase subject dan object and complement. Okay, thank you so much for your time in this morning. I think enough our lesson in this morning. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam